Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Event Wisata. Wah, senang sekali. Iya. Saya Dosi Alfian dan Saya Rama Soal. kami akan ngobrol-ngobrol nanti dengan berbagai narasumber. Ini Benar. penting sekali ya karena Penting sekali. event-event akan terus dilaksanakan. Kalender of Event Indonesia dan juga Aceh Aceh. sudah diinformasikan kepada kita. Ada begitu banyak event-event nasional dan juga daerah yang akan dilaksanakan. Dan tentu bagi kita nih Benar. akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Benar sekali, apalagi kita sudah berganti nama dari Calendar of Event menjadi Khazanah Piasan Nanggro. Benar sekali, ada ratusan event yang akan Benar. diselenggarakan di sana. Bagaimana kemudian efeknya bagi masyarakat dan juga pelaku usaha itu sendiri? Saya akan ngobrol-ngobrol nanti, Mat. Bersama siapa? Bareng dua narasumber, ada Ibu Eliati SAG MPD. Beliau adalah Subkoordinator Atraksi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dan Beliau tidak sendirian, sama- akan kita undang juga nanti, ini pakarnya, Dr. Iskandar Majid SEMM atau kita lebih mengenalnya dengan Pak Is. Beliau adalah Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syah Kuala. Menarik kan? menarik sekali tuh, wah seru Ya. sekali tuh bahasnya ya. Mantap, mantap. Iya, dan sama saya nanti. Nah, kita lebih ngobrol ke anak muda. Oke, Ya, tapi narasumbernya tidak anak muda. Gak muda lagi. Gak muda lagi. Oh. Tapi jiwanya muda. Oh, masih muda. Bersama Ketua Backstager Indonesia Oke. Oh, asik. DPD Aceh. Nah, itu Keren, udah keren. Bang Harley ya. Dan nanti bersama Ketua Yayasan Agam Inong Aceh Oke. sama Aidil. Nah, apa sih kira-kira yang akan dibahas nanti, Mat? Dibahas mengenai bagaimana sih perkembangan event setelah pandemi. Wah, menarik Iya, sekali. terus juga peran Agam Inong seperti apa. Itu dia ya. Ini ngajak generasi muda juga ya Benar. untuk mendukung berbagai event yang akan dilaksanakan di Aceh tentunya. Tapi untuk lebih semarak lagi, yuk kita simak beberapa penampilan dari The Special. Urang melaong ngan urang megong, dua samlako punca utama yang kebangkai bagi ketayung udep lanang groma pusatnya jak kendorakan wajah jemata kata bobo berkadua tapuk laju rakan bohate bebela lole uro kajulan iti bumbamu cimasu jengki ale jinari lesung medorang cara cihaya keingke ayo jengki cietron lesung medorang Kaca tepade, kaca tepade, keing mahaya kucat sabe di bambu. Kaca tepade, keing mahaya kucat sabe di bambu. Jak kenurakan lonta pula pade, Beba jole benang roluan asai tamego titip sabe rezeki Tuhan beri akan saudara jak kendorakan lo baca kau pade sare-sare wahai saudara nukola jurakan bohate bebek lalu le
Cinari lesung medora Jaro cihaya keinggenayo Jengki cietron lesung medora Iti bumbamu cimasu lesung Ale cietron lesung medora Jaro cihaya keinggenayo Jengki cietron masuk medora Tajak tepade, hai tajak tepade Keing bahaya kecat sade di bumbamu Tajak tepade,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kaula muda ya. Itulah dua kembang lagu yang dispesial sampaikan ya. Semoga teman-teman semua yang menonton akan terhibur ya. Satu lagu darinya Safira Amalia yang baru-baru ini sangat mengharumkan nama Aceh luar biasa. Besare-sare. Dan satu lagi kita membawakan satu lagu Diskoria Krisya untuk mengenang wafatnya almarhum Krisya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu isinya adalah lirik-lirik daripada judul lagunya Krisya. Oke, mungkin itu baru dua kembang lagu saja darinya The Special. Kita akan lanjut ke lagu yang ketiga. Oke, luar biasa teman-teman. keren ya. Spesial, Spesial. benar-benar spesial penampilannya di atas panggung ini. Benar sekali. Jadi jiwa muda. Jiwa kita, muda, Kak. gimana Pak Dosi setelah melihat? Apa ada keinginan untuk bernyanyi? Oh pasti dong. Itu kan cita-cita dari dulu. Oh, dia dulu sebenarnya dia Iya, juga menyanyi. udah latihan dari kecil. Iya, tapi kan Pak Iya. Dosi kan ada lagunya sendiri. Iya. Iya. Apa judul lagu Pak Satu Dosi? ditambah satu sama dengan dua. Dua.
Tapi menarik sekali ya, anak-anak muda itu memang energik sekali. Dan apalagi kalau kita bicara tentang berbagai event yang akan dilaksanakan. Itu akan memicu kreativitas dan juga semangat yang luar biasa dari anak muda sekali. itu. Apalagi dengan 101 event yang membuat generasi muda jauh lebih positif nih. Benar sekali. Nah tentunya juga kita akan segera ngobrol-ngobrol nih bersama narasumber kita. Dan tentunya juga mudah-mudahan berbagai informasi-informasi yang kita sadur dari narasumber nanti itu bisa berdampak baik ya kepada pengambil kebijakan, masyarakat juga. Terutama nih di podcastnya kita nanti yang bagiannya saya, itu mudah-mudahan juga ada masukan bagi teman-teman pelaku usaha itu sendiri, Man. Benar. Kalau gitu kita gak sabar lagi nih, langsung aja Pak Dosi. Iya benar, saya dari tadi gak sabar. Kalau gitu langsung aja kita ke podcast Event Wisata. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya Dosi Alfian menjumpai Anda dalam program podcast Event Wisata di hari yang berbahagia ini. Dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema kita, yaitu bagaimana kemudian event-event pariwisata tersebut bisa berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Saya akan berbincang-bincang bersama dua narasumber, alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Pertama sekali adalah Ibu Eliati SAG MPD, Subkoordinator Atraksi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Saya sapa terlebih dahulu. Bu Eli, apa kabar? Selamat sore, kabar baik semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir di studio kita. Dan kemudian juga sudah hadir bersama kita juga Bapak Dr. Iskandar Majid SEMM, Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syakuala. Pak Is, apa kabar Pak Is? Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk sekian kalinya kita berbincang-bincang terkait dengan ekonomi. Ya. Mungkin langsung saja ke Pak Is ini. Melihat pandemi COVID-19 ini kan masih melanda Indonesia dan juga Aceh. Belum endemi, kita masih dalam masa transisi. Ya. Dari peristiwa yang sudah berlangsung 2 tahun ini Pak. Kira-kira seberapa parah dampaknya bagi ekonomi masyarakat sendiri? Ya, parah, semua parah, ya, semua sektor. Karena yang sangat terganggu adalah pasar, ya, dan itu menyebabkan orang mengambil keputusan secara mendadak, ya, karena tidak ada pilihan lain. Jadi hampir rata-rata sumber daya itu shutdown, ya, pada masa itu, ya, sehingga orang lebih memperkecil diri, mempertahankan diri, ya, sehingga banyak sumber-sumber daya ekonomi itu secara mendadak terpaksa ditutup, ditambah lagi dengan beberapa kebijakan pemerintah yang membuat mereka harus tutup, ya, karena pandemi ini nggak main-main. Jadi ketika bekerja di pabrik misalnya, itu terindikasi dengan pandemi, ya, sehingga pemerintah harus memberhentikan, sehingga ya semua kocar-kacir, ya, ekonomi menurun, ya, bahkan minus, ya, pertumbuhannya minus, ya, itu seluruh dunia seperti itu. Ya, kalau dilihat kan pandemi 2019 akhir, kemudian 2020, 2021 hingga 2022, per tahun itu ada perbedaan tidak Pak kondisi ekonomi masyarakat di awal seperti apa dan hingga 2022? Sebenarnya kita sudah banyak belajar dari isu-isu pandemi sebelumnya. Kita ada flu Hong Kong, ya, flu burung, ya, bahkan kejadian di Meksiko yang lama lagi. Namun seolah kita nggak berdaya, ya, sehingga kita penuh dengan keraguan dan mengambil kebijakan. Bahkan campur tangan politik itu sangat tinggi. Ya. Yang kedua, peran media sosial itu cukup mempengaruhi. Ketika kejadian orang tumbang di jalan itu langsung pandemi, ya, tanpa mungkin jantung atau yang lain, ya, sehingga memberikan keputusan yang salah. Ya, tapi ini semua belajar kita, ya.
Jadi pada tahapan awal kita semua takut, ya karena isu-isu langsung ada di HP kita. Semua takut, ketakutan, ya. Tahun pertama bisnis juga begitu, bereaksi lebih, ya dari tahapan itu. Kemudian ini kalau nggak makan nggak jalan ini, mulai ada perubahan. Tapi belum sinergi dengan pemerintah. Pemerintah masih takut. Sedangkan dunia bisnis nggak mungkin bertahan seperti ini. Mulailah ditemukan teknologi yang tanpa sentuh. Ya, mulailah orang berhijrah besar-besaran ke digital system. Ya, betul. Ya, fungsi-fungsi pengantaran secara online itu sangat mudah sekali. Mereka berjuang untuk anak dan istri dan mereka mau mengantar, walaupun kena semprot berkali-kali. Iya, betul. Ya. Kemudian ini sekarang ini terjadi transisi antara pandemi ke endemi. Ya. Tapi belum dideklar bahwa kita endemi. Ya, baru dideklar bahwa kita boleh tidak menggunakan masker di ruangan umum, ya di ruangan luar, ya. Sehingga kita lihat sekarang ini ya banyak orang tidak memakai masker karena arahnya adalah ke endemi. Startnya hari raya. Semua yang nggak pernah pulang kampung 2 tahun lebih ini langsung pulang kampung. Ya. Semua yang nggak pernah travel melakukan traveling, sehingga terjadi banyak perubahan starting dari situ. Dan persoalan paling besar adalah ternyata dunia industri nggak siap. Apakah dengan meningkatkan jumlah pembelian itu otomatis pabrik bisa dibuka? Nggak bisa. Mereka cari SDM. Apakah hotel langsung dari penjutaan 3-4 orang tenaga kerja tiba-tiba harus ada 30? Cari orang lagi. Cari orang lama belum tentu masih ada. Ya mungkin sudah pindah ke pesaingnya atau yang lain. Jadi ini masa-masa transisi tidak hanya isu kebijakan, tapi juga masalah kesiapan. Nah, kalau pemerintah tidak lakukan persiapan, bantuan dan segala macam, maka ini akan melambat masa transisi ini. Ya, nah ini harus dilakukan segera. Baik, menarik sekali. Ini event demi event, sepertinya ada kabar baiknya ya Pak Is, akan segera dilaksanakan. Ada ratusan event yang akan dilaksanakan dalam kalender of event Aceh itu sendiri yang kemudian dikemas dalam khazanah Biasan Nanggro. Kita akan tanyakan langsung ke Bu Eli nih. Bagaimana kemudian pemerintah Aceh menyiapkan berbagai event-event ini sebagai bagian dari persiapan seperti yang dikatakan Pak Is tadi, Bu Eli? Terima kasih Mang Doni dan Pak Is. Kita di pemerintah Aceh, khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu setiap tahunnya memang selalu berusaha merangkum berbagai macam atraksi wisata yang ada di lingkungan pemerintah Aceh itu sendiri dan juga dari 23 kabupaten kota. Jadi untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah kita ada 100 event wisata dan budaya. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, 2022 ini kita sudah lebih geliatnya sudah lebih bersemangat. Walaupun dari event-event yang sudah kami laksanakan itu ada Sabang Marathon, ada segmennya sport tourism, itu masih dalam skala yang terbatas kita bilang. Jadi misalnya pada saat kita melaksanakan event itu masih ada pembatasan pengunjung. Kalau biasanya misalnya pengunjungnya diizinkan 500 orang, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ini masih dibatasi 50%-nya. Jadi kita memang harus terus melakukan berbagai upaya, strategi agar kedepannya mungkin setelah event-event yang akan kita laksanakan setelah Idul Adha ini bisa normal kembali lah. Karena sangat disayangkan seperti contohnya kita melaksanakan Aceh Ramadan Festival. Itu antusias masyarakat untuk berkunjung, untuk melihat langsung, menyaksikan berbagai macam kuliner, pertunjukan seni budaya Islami, dan ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih terbatas. Itu tadi pengunjung yang harus diizinkan itu misalnya 50%, sementara yang lainnya sudah berada di lokasi tapi masih belum diizinkan. Jadi kita
menunggulah yang dari pandemi ini segeralah dirubah menjadi endemi atau adanya lah kebijakan-kebijakan yang membuat kami pelaksana event ini bisa lebih, misalnya seperti dulu lagi lah, melaksanakan event itu bisa lebih terbuka, tidak harus live streaming. Kalau misalnya dipadukan, oke, karena kita sudah terbiasa ya dengan adanya live streaming. Tapi akan lebih wah sebuah event itu kan bisa dilihat langsung oleh masyarakatnya. Karena memang di pandemi kemarin itu ada istilah acara hybrid gitu ya, acara online, offline. Jadi banyak belajar seperti kata Pak Is tadi ya. Tapi kalau dilihat Bu Eli dari 2020 kemarin hampir ya sedikit sekali lah kegiatan-kegiatan dilaksanakan. 2021 mungkin sudah ada yang hybrid seperti itu. Nah di tahun 2022 ini dengan berbagai event, ada 100 event yang akan dilaksanakan itu terlihat sangat signifikan tidak dengan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan sejak tahun yang lalu? Sangat signifikan karena di 2020 itu kita merencanakan banyak event, tapi tiba-tiba kan kita ada wabah pandemi COVID-19 dan semua event itu tidak dilaksanakan, ditunda artinya. Sementara di tahun 2021 kita sudah lebih meningkat sedikit, yaitu boleh melaksanakan event tapi masih dalam hybrid. Ya, betul. Jadi kita semua prosesnya online, orang melihatnya mungkin cuma di akun YouTube atau Instagram, tetap terbatas, tetapi boleh dilaksanakan terbatas. Dan di tahun 2022, insya Allah sudah lebih berkembang lagi. Jadi kita sudah ada pengunjungnya sudah boleh walaupun masih dibatasi. Tetap dibatasi ya, Tetap 2022 dibatasi. ya. Mudah-mudahan ke depan ini segera. Amin, mudah-mudahan. Semakin banyak orang sepertinya akan lebih banyak manfaatnya kepada perekonomian. Begitu nggak Pak Is kira-kira? Apa yang kemudian menarik perhatian teman-teman bidang usaha ini yang kemudian ketika pandemi kegiatan sudah mulai banyak, apa efeknya bagi mereka Pak? Ya, sangat pasti ya akan ada simptom saya katakan pertumbuhan ekonomi ya. Sebelum saya arah ke sana adalah yang perlu saya ingatkan bahwa ada juga perubahan perilaku dalam mengkonsumsi objek wisata ya. Kalaupun industri wisata mungkin ya kalau kedatangan tamu di rumah harus bersih-bersih. Ya, ini belum sempat bersih-bersih ya. Saya ada beberapa kali berkunjung beberapa daerah, masuk di luar Aceh, masih pelayanannya justru lebih kurang dari sebelumnya. Kenapa? Memang belum siap. Dia harus train lagi pegawai baru dan segala macam. Jadi perubahan ini juga akan mempengaruhi mungkin target market untuk event. Orang mungkin udah nggak suka lagi, misalnya sekarang menginap di hotel lebih suka yang ada view yang bagus, natural ya. Itu lebih diminati daripada mungkin hanya sepetak hotel dan segala macam. Jadi playground itu sekarang sudah sangat diminati. Jadi ada perubahan cara mengkonsumsi. Nah juga di sektor UMKM yang menyiapkan bahan, juga mereka tidak siap ketika tiba-tiba dapat pembeli itu cukup banyak. Ya, oke mereka siap membangun modal tidak cukup, resources nggak ada, harga cabai aja udah berapa sekarang? Iya betul. Meninggi karena memang semua resource nggak ada, jadi harga naik otomatis. Jadi karena kita nggak siap, apakah kita tanam cabai langsung berbuah? Perlu proses betul. Perlu proses, jadi ini perlu insentif. Sebenarnya kalau kejadian ini di endemi nanti terjadi pengurangan pengunjung, tentu kita bisa buat tax insentif. Ya, misalnya hotel dikasih potongan 15% sampai 20%. Efeknya apa? Hotel dapat mengurangi harga. Ya, karena ini pernah dilakukan oleh Malaysia. Efek kedatangan orang sini, dia kan tidak hanya tidur di hotel. Iya, betul. Dia pergi makan nasi goreng, dia pergi jalan-jalan, ya, shopping, itu akan pasti terjadi. Semakin banyak lokal konten itu akan menumbuhkan ekonomi lokal. Tapi kalau kita banyak kontennya dari luar, otomatis kita hanya sebagai penerima margin, ya, bukan penerima value added. Ya, sekarang kita katakan orang mau belanja kopi, nggak ada kopi. Kenapa? Sekarang bukan masa panen. Ya, menunggu bulan 9. Efeknya apa? Harga kopi sekarang naik. Iya betul. Nah, efek lagi apa? Kalau ke pasar, ya, kita
kafe-kafe pasti akan menaikkan karena nggak mungkin. Jadi efek luar biasa. Jangan lihat bahwa pandemi sudah endemi sudah selesai. Ternyata ada PR lain ya. Ada PR lain yang pemerintah harus ikut campur tangan di dalam mengontrol harga, di dalam mengontrol bahan baku, sumber daya ekonomi lainnya, sehingga mereka siap. Ya, tiba-tiba misalnya pasar Alam Dingin diserbu pembeli, nggak ada tempat parkir aja nggak ada. Crowded jadinya Pak ya? Jadi crowded. Iya. Nah, jadi banyak hal ketika ini kan simptom dadakan terjadi masa Lebaran. Ya, orang semua pergi, macet. Ya, semua daerah macet. Ya, Banda Aceh juga macet. Ya, kenapa? Orang sudah ini. Tapi ini simptom. Apakah itu menjadi kebiasaan baru, akan terus menjadi ramai, atau ada kejutan-kejutan baru? Karena pandemi ke endemi itu kan kebijakan pemerintah. Ya. Pemerintah mengannounce. Kegiatan event pariwisata juga, itu juga kebijakan pemerintah. Satu event berapa banyak orang hadir. Ya, sehingga itu ditentukan, ya, tidak dibebaskan. Kalau dibebaskan, mungkin panggung rubuh. Karena semangat. Luar biasa, betul. Kerinduan terkait dengan event-event itu luar biasa. Karena sudah lama, 2 tahun lebih. Dan saya yakin bahwa model hibrid itu masih terus kita pakai setahun ke 2 tahun ke depan. Tetap ya Pak ya? Kenapa? Media sosial ini menjadi promosi tools yang sangat bagus. Jadi kita bukan kehadiran, tapi mengundang dia engagement. Ya, ketertarikan, dia akan datang. Ya, seperti podcast ini misalnya. Sekali-sekali mungkin podcastnya menunjukkan bagaimana hotel. Cerita tentang hotel, bagaimana kesiapan hotel, lihat kamar-kamarnya dan segala macam. Dalam bentuk podcast. Ya. Bukan siaran langsung, tapi dalam bentuk podcast. Jadi ada model-model baru yang dikembangkan sekarang, cara mempromosikan. Karena YouTube rating tertinggi dari media sosial lainnya. Ya, apakah dari YouTuber ataupun dari model-model lain, itu sangat penting sekarang ini. Jadi saya yakin bahwa dua metode ini ya langsung atau hibrid, ya, daring atau luring, itu bagus sekali masih. Baik, mudah-mudahan ini tetap menjadi prioritas dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata ya tentunya. Kalau dilihat dari event, Bu Eli sebenarnya seberapa beragam sih, dan kemudian persebarannya event-event di lokal ada tidak? Juga ada lebih banyak atau memang hanya di Kota Banda Aceh saja dari event calendar of event ini sendiri Pak? Kalau sebaran dari lokasi pelaksanaan event itu sendiri memang yang paling banyak itu Banda Aceh. Ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk daerah-daerah lain juga sudah mulai berpotensi dan memang sudah mulai bersemangat untuk melaksanakan event itu sendiri, yaitu Sabang, Aceh Besar, ada juga Kota Langsa, itu semua beragam ada. Penyebarannya di 23 kabupaten kota, tapi ada juga kabupaten kota yang mungkin belum punya atraksi wisata, belum punya event, satu event pun nggak ada mungkin dalam 1 tahun gitu. Tapi kita terus mendorong. Saya juga tertarik seperti Pak Is bilang bahwa untuk daring dan luring itu kan selalu kita gunakan. Jadi ke depannya itu memang karena kita juga sudah terbiasa dengan daring, sistem digital itu tetap akan kita gunakan. Mungkin akan lebih maksimalnya di yang orang datangnya itu juga tetap menjadi prioritas. Terus ada satu hal lagi selama masa pandemi ini yang menjadi juga arahan dari Bapak Menteri bahwa ke dalam pelaksanaan sebuah event itu lebih banyak keterlibatannya lokal. Oke. Jadi misalnya baik itu dari artis, jasa tampilan. Kalau dulu kan kita kalau buat event, kalau ada artis nasional keren nih, itu tidak begitu disarankan kalau sekarang. Sekarang dibalik ya? Berarti, jadi lebih banyak keterlibatan lokal. Artis lokal. Apakah artis lokal yang memang sudah bisa menjadi untuk skala nasional, ayo kita promosikan melalui event. Keterlibatan UMKM juga seperti itu. Karena pada saat kami mengusulkan event untuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara itu, yang dinilai adalah faktor-faktor tersebut. Bagaimana keterlibatan UMKM dalam event tersebut, keterlibatan talent, bagaimana pengaruhnya, dampaknya terhadap ekonomi kreatif di Aceh itu sendiri. Makanya
kita kan untuk tahun ini ada 3 event Ya. yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Oke, itu berarti event-event yang dilaksanakan nasional ya? Skala nasional. Skala nasional. Maksudnya ketiga event ini kita masuk dalam kalender event nasional. Oke, apa saja itu Bu? Yang pertama Aceh Culinary Festival. Oke. Yang kedua Aceh Ramadan Festival. Yang ketiga Aceh Perkusi. Oke, Jadi yang Ramadan pada- sudah dilaksanakan kemarin? Sudah Oke. dilaksanakan. Perkusi nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Aceh Culinary bulan Agustus, perkusi di bulan Juli. Oke. Jadi pada saat kita istilahnya dinilai, event-event Aceh kita ini dinilai seberapa terlibatnya, seberapa dampaknya, berapa UMKM yang terlibat. Makanya dari situ dinilai untuk bisa masuk ke kalender event nasional. Dan kita alhamdulillah ada 3. Dan alhamdulillah Aceh Culinary masuk 10. Masuk top 10. Top 10 ya? Top 10 Ken. Oke, kita tunggu nanti di bulan Agustus. Di bulan Agustus, tanggal 5, 6, dan 7. Kita sangat berharap ya, seperti harapan masyarakat juga ya Pak Is ya, agar kemudian keterlibatan UMKM jauh lebih besar dan dampaknya jauh lebih banyak. Ada saran nggak Pak Is, kira-kira pemerintah memang sudah memikirkan bagaimana kemudian UMKM sama-sama bangkit juga dengan pariwisata ini sendiri. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Ya, dalam meningkatkan jumlah pengunjung ya, atau kehadiran dari event atau well-known event Ya. itu sangat penting adalah marketing communication. Bagaimana menyebarkan isu kita, event kita ke target market. Misalnya kita lihat data bahwa pengunjung Malaysia sebelum pandemi sangat banyak. Yuk kita undang dia lagi. Ya, tentu mungkin dari sisi bahasa atau dari sisi keragaman yang menyerupai dengan Malaysia itu membuat mereka tuh datang. Dan kita sudah punya data mestinya ya. Apa yang mereka senangi ya, itu juga penting. Dan media komunikasi, menggunakan media sosial itu sangat penting. Dan saya sangat menghargai bahwa lokal konten itu ditingkatkan. Wah, ya. mantap ya Pak. Karena itu juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena uang akan berputar di Lokal ya? lokal, Betul. ya. Baik dari sisi UMKM, ya, maupun dari penggunaan artis, ya, atau mungkin pengguna influencer-influencer Iya. yang memang sudah banyak followersnya dan yang sesuai memang untuk pariwisata, ya, tidak hanya pariwisata, tentu UMKM, oleh-oleh. Sama seperti ketika kebijakan pesawat mengenakan tarif untuk bagasi sangat mahal. Sehingga UKM harus berubah untuk oleh-oleh, tidak lagi besar-besar. Iya. Harus kecil-kecil, semua mudah di packing ke dalam koper. Ini adaptasinya seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi harus ada penyesuaian. Iya, iya. Sekarang juga untuk pandemi, unsur higienisnya, unsur kepekaan terhadap pandemi, unsur caring yang lebih tinggi, itu membuat orang sekarang lebih peka dan lebih mau berbelanja. Itu banyak hasil riset sekarang, perubahan-perubahan itu merubah customer needs, ya, merubah perilaku konsumen, Oke. ya, dalam mengkonsumsi objek wisata. Baik, menarik sekali ini. Apalagi strategi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Tentu kita akan berbincang kembali bersama 2 narasumber kita, Bu Eli dan juga Pak Is nanti. Tetap bersama kami dalam podcast kali ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih di podcast bicara tentang event wisata dan tentunya juga kita masih bersama 2 narasumber, ada Pak Is dan juga Ibu Eli yang juga akan terus berbincang-bincang terkait dengan potensi-potensi dan dampaknya juga atau pengaruhnya kepada perekonomian masyarakat yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan kalau dilihat memang di pandemi COVID-19 ini selain memang berdampak negatif bagi masyarakat ya, tapi tentunya juga ada beberapa prestasi yang bisa diukir di bidang wisata ternyata. Beberapa event-event yang kemudian dijuarai oleh Aceh ya Kak Eli ya. Terlihat seperti desa wisata, kemudian juga ada event-event yang lain. Ini menggambarkan bahwa memang pemerintah
melakukan inovasi-inovasi juga di masa pandemi atau seperti apa, Kak? Terima kasih Bang Rosi, kita berjumpa kembali. Untuk tahun 2021 mungkin sangat membawa kegembiraan ya bagi kita, khusus bagi kita orang Aceh, khususnya bagi kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Ada yang pertama prestasinya kita juara desa wisata untuk kategori homestay, yaitu diraih oleh Kampung Nusa. Terus ada lagi prestasi kita itu juara umum Anugerah Pesona Indonesia yang diadakan di Palembang. Untuk tahun ini kita menjadi tuan rumah. Tahun ini menjadi tuan rumah ya? Karena kita kemarin itu kita juara umum, jadi untuk tahun ini kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Anugerah Pesona Indonesia, dan untuk tahun ini kita ada 12 nominasi yang ikut di dalam kompetisi Anugerah Pesona Indonesia yang akan dilaksanakan nanti bulan November. Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah dan insya Allah lah provinsi memberikan support terbaik ya untuk kelancaran kegiatan. Dan satu lagi yang langsung di bawah kegiatan saya, Duta Wisata Aceh meraih peringkat 1. Jadi duta wisatanya kita menjadi duta wisata Indonesia. Ya, satu paket dari Aceh, dua-duanya benar-benar 2021 itu bisa dibilang di tengah pandemi tapi bawa keberkahan. Itu luar biasa ya perjuangan teman-teman juga. Maksudnya semangatnya tetap ada. Kita tetap yakin ya kemudian bisa meraih prestasi seperti itu Bu Elia. Jadi di ruangan kami ada yang telah kita sebutkan tadi, terpajang beberapa piala yang dari nominasi tersebut dan alhamdulillah membawa nama Aceh harum di tingkat nasional. Dan kita berharap dengan langkah-langkah strategis yang mulai kami susun di Disbudpar Aceh untuk paling tidak mempertahankanlah juara umum di nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Wah, ini PR besar nih. Merebut sesuatu mungkin mudah tapi mempertahankannya sulit sekali. Iya. Tapi bukan tidak mungkin ya bisa dilakukan. Pak Is, nih event-event nasional akan dilaksanakan di Aceh. Termasuk juga Pesona Indonesia. Saya baru tahu juga bahwa di tahun ini juga kita menjadi host untuk kegiatan ini sendiri. Dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih juga. Komentarnya terlebih dahulu Pak Is. Ya, ini saya pikir sebuah apresiasi yang sangat baik ke kita menyalip ya. Nah, ini kan ternyata kita cepat bangun, pelaku-pelaku pariwisata cepat bangun dari pandemi, bahwa kita nggak cukup seperti ini saja, kita harus perubahan, kita melakukan hal-hal yang kreatif, sehingga ketika diadakan event, ya kita alhamdulillah mendapat ya penghargaan tersebut. Nah, event yang akan diadakan di sini tentu harapan kita juga memperlihatkan pada khalayak ramai akan kinerja pelaku pariwisata, pelaku kreatif yang tentu sudah beradaptasi dengan perubahan ini, ya sehingga ketika membuat kegiatan ini mampu mengundang tidak hanya peserta pada hari H, tapi juga mengundang kecintaan kembali kepada Aceh. Jadi unsur-unsur negatif itu mungkin akan dilupakan, sehingga Aceh merupakan salah satu kunjungan wisata yang terbaik karena ramahnya, karena budaya Islamnya, atau event-event yang membangkitkan keinginan orang untuk datang. Ya, nah ini saya pikir perlu disambut baik, ya, dan pasti insya Allah akan menambah pertumbuhan ekonomi, ya, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh, sehingga kita akan hidup lebih baik ke depannya. Wah, menarik sekali. Untuk persiapan-persiapan sendiri, Bu Eli, dengan berbagai event-event nasional ini sendiri, pasca pandemi kita langsung disuguhkan tugas menjadi tuan rumah dengan berbagai event-event yang sudah disebutkan tadi. Apa sih persiapan dari pemerintah terkait dengan hal ini? Untuk persiapan pasti kita harus melakukan berbagai persiapan, terutama dari pariwisata Kota Banda Acehnya sendiri sebagai tuan rumah. Bagaimana tidak ya Pak Is ya, kita akan menjambut tamu dari 33 provinsi se-Indonesia yang akan berkunjung ke Aceh. Pastinya nanti hotel, kuliner, UMKM, semua itu memang harus bersiap. Karena seperti Pak Is yang sebutkan tadi, misalnya ada permintaan
oleh-oleh. Jangan sampai kita itu tidak tersedia barang. Iya. Sementara ini kita sudah mengundang orang untuk datang. 33 provinsi, katakanlah satu provinsi itu datang 20 orang, 30 orang dikali 33 provinsi. Nah, inilah saya pikir momen untuk kita mengambil peluang atas diadakannya Anugerah Pesona Indonesia itu di Aceh. Aceh itu sendiri ya. Dan yang terlebih berat mungkin bagi kami adalah mempertahankan juara umum. Sampai kepikiran sekarang gitu ya. Jangan, karena Palembang itu memang sudah membuat komitmen bahwa kami akan merebut kembali juara umum di rumahnya sendiri di Aceh gitu kan. Bagaimana tidak, kita tentu di pariwisata Aceh khususnya kami telah menggunakan berbagai macam strategi, baik itu melalui media sosial, apakah kita nanti memang turun ke lokasi langsung untuk membuat konten-konten terbaik agar mendapatkan vote terbaik dan terbanyak. Diharapkanlah kita semua itu bisa berpartisipasi ya, memberikan vote untuk 12 nominasi yang akan ikut kompetisi. Nah, kalau kita lihat dari strategi ya, ini kan tidak lama lagi event tersebut. Tidak lama lagi. Kalau belajar dari kemenangan kemarin, kira-kira apa sih yang membuat kita lebih dari daerah yang lain, Bu Eli? Sebenarnya yang membuat kita lebih mungkin semangatnya ya. Oke. Semangatnya ini sudah mulai bergelora, tetapi memang kita menang tipis. Oh, menang tipis ya? 1 poin, menang dengan Palembang. 1 poin. Jadi Palembang betul-betul yakin dan bekerja keras sepertinya. Iya, makanya nih untuk tahun ini semua pihak saya berharap lah memberikan atensinya agar kita jangan sampai menang tipis lagi, tapi memang harus menang banyak gitu. Tapi ini kan bukan prestasi pertama ya. Kita pernah beberapa kali mendapatkan prestasi seperti situs Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian juga itu bahkan juga internasional juga diakui. Ini kan menjadi pelajaran dan pengalaman juga bagi kita, Bu Eli ya. Iya, tapi kalau misalnya di nominasi Anugerah Pesona Indonesia kita memang baru yang pertama dapat juara umum. Dia ini tahun kemarin yang ke-6, tahun ini pelaksanaannya tahun ke-7. Ya semoga lah, mari kita berdoa bersama. Dan memberi dukungan. Piala itu tidak harus kita serahkan ke daerah lain. Tetap bersama kita. Tetap bersama kita. Mudah-mudahan. Yeah. Tapi tadi sudah disinggung juga Pak Is bahwa memang harus ada kesiapan seperti Pak Is katakan tadi. Tidak hanya event itu dilaksanakan di sini, tapi bagaimana kemudian kesiapan-kesiapan termasuk juga dari UMKM kita sendiri. Nah kira-kira kalau kita mulai bisa urai-urai nih, kira-kira persiapan apa yang bisa kita sarankan kepada UMKM dan juga pemerintah agar kemudian bisa memanfaatkan produk lokal sebagai oleh-oleh, kemudian juga mereka bisa mengemas seperti kata Pak Is tadi, kemasan-kemasan yang memang fleksibel lah menjadi bingkisan-bingkisan itu sendiri. Bagaimana Pak Is? Ya ada strategi sebenarnya. Ya. Kalau yang paling berat mungkin hotel ya. Kalau di akhir tahun itu kita bertengkar dengan orang yang membuat kegiatan, semua dinas. Benar. Ya, saya kemarin ke Takengon, saya menginap di satu hotel hampir tidak dapat. Karena apa? Ada kegiatan. Ya. Jadi saya sebagai turis bisa saja tidak dapat kamar, ya. Dan jangan sampai ya, karena jadwalnya tidak dikondisikan, mungkin beradu dengan pelatihan-pelatihan, banyak nggak ada kamar oleh wisatawan. Ya. Sehingga yang paling penting adalah menginformasikan ke setiap hotel kegiatan. Maka kalender event ini sangat penting sebenarnya, karena supaya well known tidak hanya pada hotel juga pada UKM. Apalagi kalau diajak ada kemasan khusus. Oh, event, dan UMKM. Ya, event pesona wisata misalnya ada logonya di situ. Iya. Sehingga khusus event, karena kan kalau kemasan bisa saja hanya dicetak sesuai dengan kebutuhan. Jadi khusus yang itu dicetak khusus, mungkin disupport oleh Dinas Pariwisata untuk event. Jadi ada memang produk-produk yang mewakili daripada kegiatan tersebut. Itu akan orang buru, orang cari seperti itu, ya. Nah itu strategi yang lain, ya, bagaimana meningkatkan keterlibatan semua pihak, ya, sehingga betul-betul event itu akan baik. Nah, yang dinilai kan event-event yang sudah dilakukan, ya.
tentu perlu mengupkan orang mengingat event tersebut. Ya, dan itu event media sosial sangat penting untuk mengupkan kembali. Sama seperti kita melakukan yang disebutkan tadi Baitul Aman di institusional, kebetulan saya ketua wisata halalnya. Jadi kita push orang tahu dengan Baitul Aman, orang tahu dengan bandara, ya, sehingga ketika dia vote dia teringat, ya, jadi awareness, ya, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Bagaimana menimbulkan awareness itu? Iya, betul. Karena ini perkara yang sudah jalan. Tidak mungkin kita perbaiki event itu lagi kalau kita tidak aware. Tapi ada suatu hal yang saya katakan tadi, marketing communication. Jadi kita perbaiki bagaimana menyampaikan sesuatu yang kecil akan nampak besar ketika kita mengemas kembali. Sehingga orang akan well known. Ya. Jadi hal-hal itu masih bisa kita kerjakan sekarang sampai menyambut kegiatan tersebut, ya, mengajak semua orang terlibat di dalam menonton kembali, orang mengingat, ya, atau dikemas ulang sehingga akan nampak lebih bagus. Ya, menarik sekali ya Bu Eli ya, bahwa ada ya kemasan-kemasan khusus ketika event ini berlangsung, ketika mereka bawa pulang bukan hanya produknya dari lokal, tapi juga ada branding dari Aceh itu sendiri di produk mereka. Dari sisi produk sendiri, Pak Is, kalau kita lihat seberapa banyak dan siapnya UMKM kita, seberapa beragam sebenarnya tamu-tamu kita bisa bawa pulang ke sana? Kalau saat ini saya sangat yakin sangat beragam produknya, ya. Dan saat ini banyak anak muda yang terjun di UMKM sehingga justru banyak inovasi baru, ya, yang sebelumnya nggak mungkin dibuat di Aceh. Seperti parfum, itu yang dikenal hanya di Paris yang dikenal. Tapi kita punya nilam Aceh, sehingga parfum, ya, berkat ARC, sehingga bisa membangkitkan anak muda membuat parfum, hand sanitizer, banyak produk lain. Ya, banyak sumber daya alam Aceh yang sebenarnya bagus dan diolah kembali. Dan itu nggak khawatir. Cuman, ya, tadi branding. Artinya bagaimana UMKM Aceh juga mendapat hak membranding kegiatan tersebut. Ya, sehingga menjadi sangat khas bahwa ini produk official dari kegiatan tersebut. Ya tentu mungkin ya kurasi, ya, sehingga orang beli juga nggak kecewa misalnya. Nampak di depan bagus, ketika dirasa mungkin udah nggak enak kualitas atau tidak worth it lah, ya. Jadi itu ada kurasi khusus produk pariwisata. Ya, UMKM pariwisata yang bisa dibanggakan oleh pariwisata. Jadi ngurus turisme mungkin tidak hanya destinasi, tapi pernak-pernik yang lain yang orang pingin rasakan, ya. Dan nggak usah khawatir lah produk. Tanya apa, semua ada. Ada semua? Ada semua. Tanya Pak Is, semua ada. Semua koleksinya ada. Luar biasa. Kita branding aja. Ya, betul. Jadi event ini berapa kabupaten, berapa provinsi sudah bisa disiapkan. Kira-kira seperti itu ya. Saran-saran Pak Is tadi menarik ya Bu Eli ya. Komentarnya terlebih dahulu, apakah kemudian pemerintah juga sudah memikirkan ke arah yang sana atau seperti apa? Sebenarnya memang setiap kegiatan itu kan seperti Pak Is bilang, kita harus mengambil momen bahwa memang setiap pengunjung yang datang kemari itu harus membawa oleh-oleh atau cenderamata. Cenderamata yang telah di-branding dengan nama kegiatan event tersebut. Jadi nanti mereka kan akan menjadi kenang-kenangan. Oh, ini saya dapat di Aceh, di acara Anugerah Pesona Indonesia. Nah, tinggal bagaimana kita mungkin bisa duduk bersama untuk merekomendasikan beberapa souvenir yang memang sudah masuk ke, bisa dibilang untuk dibawa tamu nasional seperti itu. Tinggal kita branding kegiatannya aja. Mungkin seperti itu. Kalau itu bisa sinergi, sepertinya dahsyat itu Pak Is ya. Ya, jadi orang beli oleh-oleh kan harus ada tanda Aceh ya. Jadi seperti di sini ya. Aceh ya. Nah, tapi cahaya Acehnya kurang nampak ini ya. Tidak bercahaya ya. Warnanya. Jadi orang tahu ini oleh-oleh dari mana. Karena akan banyak sama. Dodol di Bandung banyak. Tapi ini beda dodol dari Aceh. Jadi nilai jualnya ada Aceh. Inilah peran produk pariwisata Acehnya.
Dan masih banyak UKM yang belum mengandalkan. Tapi memang sudah ada yang memprint dalam kemasannya The Lake of Aceh atau Cahaya Aceh bahasa Indonesianya. Ya, karena saya ketua brandingnya. Iya. Tapi branding ini penting ya Pak Is ya? Sangat penting. Karena ada beberapa teman-teman juga yang mengatakan, wah saya mau go nasional nih, jangan ada embel-embel Acehnya, takutnya lokali gitu. Iya. Itu gimana Pak? Nilai jualnya Aceh. Oke. Ya, kita pergi daerah lain kan tanya apa sih khasnya? Kita kan tidak perlu cerita ketika kita kasih ini produk oleh-oleh dari Aceh, nggak perlu. Orang sudah tahu bahwa ini dari Aceh. Oke. Bahkan sekarang orang tidak menjual lagi produk, sudah jual di belakangnya ada cerita. Iya betul. Storytelling ya. Storytelling lebih mahal ya, Iya. lebih mahal nilainya. Dan ini akan bercerita dan menjadi sesuatu semangat. Ya, timpan, apa maksud timpan? Apakah tiap kasih kita harus cerita? Ya, Nggak mungkin, nggak Pak. mungkin. Nah, jadi Betul. akan berat kalau kita cerita sesuatu dan itu sangat khas, orang akan mencarinya. Ya, jadi informasi seperti itu sangat berharga. Kalau enggak akan jadi produk umum, bisa didapatkan di supermarket di Jakarta. Ya. Ya, kalau kita tidak menjelaskan. Ya, seperti kopi Gayo. Ya. Ya, Aceh. Tetap harus ada Aceh karena orang mungkin belum paham bahwa Gayo itu bagian dari Aceh. Tapi kopi Gayo itu sudah terkenal sekarang, orang akan cari. Ya, nah kenapa brandingnya lebih tinggi daripada Acehnya? Nah, karena kopi Gayo, kalau kita tulis kopi Aceh nggak beli orang. Karena yang terkenal ada kopi Gayonya. Ya, sama kalau wisata, mau kemana? Ke Bali, nggak ke Indonesia? Oh enggak, nanti ke Indonesia. Iya, betul. Bali dulu. Kenapa brandingnya sudah kuat sekali? Balinya, ya. Padahal Bali adalah bagian dari Indonesia. Maka kita coba mempromosikan, menguatkan branding Aceh, di Lake of Aceh. Ya. Kata Aceh itu dan daerahnya yang coba di branding ya Pak? Ya, maka kita utamakan sebenarnya cahaya dari Aceh. Artinya kalau dulu orang kan takut ke Aceh. Ya. Apa takut ke Aceh? Ini jangan-jangan Gelap nih. gelap, timbul isu. Nggak ada lampu. Iya betul. Jadi kita turunkan bahwa semua itu datang dari Aceh. Ya, untuk memperbaiki image daripada Aceh. Menarik sekali. Aceh ramah ya, dan berwibawa, juga menerapkan syariat Islam, bukan cerita tentang cambuk saja. Iya. Ya, tapi lebih bermartabat. Justru dengan ada syariat Islam justru mengamankan orang lain. Orang pergi keluar malam nggak takut, nggak ada yang mabuk-mabukan. Ya, jadi itu yang kita coba sosialisasikan sehingga brand ini lebih kuat. Ya. Baik, menarik sekali nih. Ini obrolan kita terkait dengan branding ini sendiri. Ya. Ini terkait dengan promosi ya. Promosi kalau di bidang UMKM, produk tadi sudah disampaikan oleh Pak Is, promosi juga harus ditingkatkan oleh teman-teman pengusaha atau entrepreneur yang ada di Aceh. Kalau untuk promosi kegiatan sendiri Bu Eli, kira-kira apa yang sudah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan event-event yang sudah direncanakan yang masuk kalender of event Aceh atau kalender of event nasional sendiri? Kalau untuk promosi sebuah event itu memang kan yang paling penting sebenarnya untuk di pariwisata itu sendiri yang kayak Pak Is jelaskan tadi kan kita perlu branding Pak. Branding itu adalah nomor satu. Dan kebetulan sekali ada Pak Is. Iya betul. Ketua dulu waktu kita Ngaruh branding. Ngaruh betul ya Bu ya? Pengaruh betul, karena kita mau memulai sesuatu kalau belum ada brandingnya belum. Nih. Setelah itu kalau sebuah event itu bagaimana langkah-langkahnya kita itu kan ada 3 tahap. Oke. Sebuah event itu adalah ada pre-event, ada on-event, ada post-event. Jadi pada pre-event mungkin seperti yang kita bilang tadi event Anugerah Pesona Indonesia, dari sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap pre-event. Bagaimana masyarakat Aceh itu sendiri tahu bahwa kita nanti akan menggelar kegiatan besar. Ya. Yang skalanya nasional, 33 provinsi hadir kemari dari berbagai macam informasi, mungkin melalui medsos, melalui anak-anak influencer, terutama kami punya anak adik-adik duta wisata. Jadi mereka memang harus menjadi orang yang menyampaikan informasi itu semua. Dan masyarakat tahu, semua orang jadi tahu bahwa kita nanti akan kedatangan tamu. Jadi semua hal tersebut kita lakukan di pre-event. Jadi menyiapkan sebaik-baik mungkin publikasi, informasi terhadap event yang akan dilaksanakan.
Nah, pada saat kita memulai event, ya kita bagaimana menggelar sebaik mungkin event tersebut dengan menampilkan jasa tampilan orang lokal semua dapat tamu-tamu bisa melihat bahwa oh di Aceh punya budayanya seperti ini. Ya. Apakah itu bisa disaksikan melalui tarian atau storytelling Ya, betul. atau dalam berbagai ragam sajian kuliner. Jadi mereka dengan menghadiri kegiatan itu mereka jadi tahu oh di Aceh begini, di Aceh begini. Seperti Pak Is tadi bilang bahwa Cahaya Aceh itu tentu dia akan tahu pada saat dia berkunjung bahwa ternyata kalau ke Aceh itu enggak pakai jilbab juga enggak apa-apa. Kita enggak dicambuk kok. Yang selama ini yang menakutkan bagi orang kan itu. Nah, pada saat kita melaksanakan sebuah event bagaimana kita menjadi istilahnya adat apa tuh Pemulia Jame. Pemulia Jame, adat Nah, Ketanyo. bagaimana tamu yang datang memang bisa melihat bahwa Acehnya itu rahmatan lil alamin ya, Pak Is ya. Ya, Aceh itu nggak seperti yang mereka dengar di media-media. Aceh itu aman, damai, nyaman. Dan setelah mereka kembali itu memang menimbulkan kerinduan untuk kembali. Jadi ada kenangan indah bahwa di Aceh itu kita itu betul-betul dimuliakan. Mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali. Bicara tentang promosi dan juga branding ini sendiri. Pak Is, ini hanya berselang beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi lah kalau kita sebutkan API dilaksanakan sekitar bulan Agustus ya. Nanti November. Oke. Dan event-event yang lain, Aceh Culinary akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti. Nah, untuk pelaku usaha sendiri, persiapan apa yang kira-kira sudah bisa dilakukan oleh teman-teman jelang berbagai event-event nasional ini sendiri, Pak Is? Ya, memang ya masyarakat kita harus selalu di reminder. Ya. Ada public space yang mungkin kalender event ditempel. Oke. Ya, jadi setiap misalnya dia ke warung kopi dia lihat catat tanggalnya, ya, sehingga keperluan mereka akan mengikuti event itu akan lebih tinggi karena dia ingat, ya. Yang kedua, mereka akan mempersiapkan diri karena misalnya UMKM itu yang bermasalah selalu di sumber bahan bakunya, ya seperti cabai ya, yang memproduksi cabai atau semualah yang pakai cabai banyak lah kan. Iya betul. Nggak ada cabai rasanya nggak hidup. Iya, ya, betul. Kan? Nah, jadi mereka akan siapkan diri, ya, nggak mungkin secara khusus menaikkan harga. Dan itu memang selalu kita sepakati, jangan mengambil peluang, ya, sehingga orang nggak akan datang lagi karena melihat peluang. Dan yang ketiga mungkin dinas pariwisata berkompromi lah dengan dinas-dinas lain untuk mengatur eventnya, ya. Jangan beradu kalau memang jumlah kunjungan tinggi untuk hotel, mungkin tundalah pelatihan-pelatihannya. Ya, karena saya lihat untuk pelatihan pun kadang-kadang berebut hotel, ya, nggak dapat ya kan. Nah, tapi itu kan bisa kompromi karena kita menyambut tamu-tamu ya, itu semua akan jadi bermasalah. Orang menginap nggak cukup hotel. Kita nggak bilang bahwa harus hotel bintang 5, ya. Tentu hotel yang memang layak menyambut tamu-tamu kita. Dan juga hotel jangan aji mumpung gitu kan. Tiba-tiba menaikkan. Tiba-tiba udah ada ya. Menaikkan harga, ya itu kan mungkin salah satu penilaian dari masyarakat yang datang ke sini. Ya. Jadi kolaborasi kerjasama ini ya semua stakeholder pariwisata harus ikut ke dalamnya. Karena di Aceh ini misalnya yang paling selain hotel adalah yang paling terkenal adalah kafenya, ngopinya. Ya. Ya, ada nggak kesamaan rasa, ya masalah bangku, masalah suasana. Itu perlu disosialisasi ya. Makanya kalau kegiatan-kegiatan pariwisata mungkin sekali-sekali buatnya di kafe. Ya, yang memungkinkan sehingga kafe akan merasa bahwa saya bagian dari pariwisata. Oke. Ikut mempromosikan juga. Mempromosikan gitu ya, juga. Ya. Bahkan ya bila perlu ya ada gimmick-gimmick yang juga ditaruh di kafe-kafe. Oh iya, asik tuh. Kalau ngobrol-ngobrol tentang pariwisata di kafe menarik ya, Pak Es ya. Buat podcast di kafe ya. Iya, ngobrol Ya, diskusi. kafe, hotel, semua pelaku traveling. Ya. Jadi masyarakat yang mau datang dia udah tahu.
Nyata orang travelnya ramah. Ya. Hotelnya itu menjaga higienisnya, ya. Kemudian yang lain kafe juga menjelaskan tentang kopi misalnya, orang mau tahu ya, turis ya mau datang ini kopi apa, Arabica, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana petaninya, itu akan selalu ada pertanyaan. Ya. Baik, ini menarik nih. Ya. Semua sudah kita persiapkan, strategi sepertinya sudah mulai terurai gitu ya. Nah kalau bicara tentang tantangan pasti ada ya Bu Eli ya. Tantangan kita untuk mempersiapkan berbagai event termasuk juga menjuarai kembali apa yang sudah kita raih. Nah kira-kira tantangan apa dan solusi apa yang disiapkan oleh pemerintah kalau dilihat hingga saat ini Bu Eli? Kalau tantangan pasti ada ya. Tetapi peluang juga lebih besar dari tantangan itu sendiri ya kan. Iya betul. Setiap kita membuat event, apalagi di masa pandemi, tantangan itu sangat luar biasa ya kan. Kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Event juga yang melaksanakan pemerintah ya kan. Betul, jadi betul. Maju mundur sama aja. Tetapi bagaimana juga kita terus berupaya agar ya itu tadi Aceh ini memang bemesyuhu lah ya di luar. Jadi orang lebih tahu tentang Aceh. Kalau di dunia event memang sangat seru ya, melaksanakan event-event itu lain-lain tantangannya. Tergantung dari skala event itu sendiri, terus keterlibatan pelaku pariwisata itu sendiri. Seperti yang Pak Is bilang tadi bahwa memang kita masyarakatnya Aceh itu yang harus lebih siap dulu. Kadangkala pada saat kita ingin melaksanakan sebuah event itu kan ada juga tantangan dari kita sendiri. Dari kita orang Acehnya sendiri ya kan. Jadi tantangan itu ada juga dari dalam dan dari luar. Yang paling susah kita itu kan kalau tantangannya dari dalam. Orang kalau ada ya. Yang kita buat eventnya tujuannya mensejahterakan masyarakat Aceh, tetapi nanti masyarakat sendiri yang protes, yang komen. Nah, ditaruhlah berita-berita yang tidak enak kita baca di media sosial. Nah, itu sebuah tantangan bagi kami. Karena kan apalagi dengan konsep daerah kita yang syariat Islam ya. Syariat Islam itu sangat berat bagi kami pelaku event. Maksudnya orang dari sisi mengkritisi event itu kan masuk dari konsep itu. Jadi nanti dianggaplah event kita ini melanggar syariat, ya kan? Seperti yang baru-baru saja event yang kami laksanakan, Tour de Aceh. Jadi ada semacam melanggar syariat. Mungkin karena pesertanya yang pakai celana ya. Agak di atas lutut, jadi masuknya ke dimensi itu. Padahal pada keseluruhannya kita bilang sudah menarik, sudah berhasil kita mendatangkan tamu dari luar sebagai pesertanya dari Sumatera Utara, dari luar pokoknya. Peserta-peserta yang ikut itu banyak juga dari luar. Itu artinya apa? Sudah mendatangkan rupiah ke Aceh. Mereka menginap di hotel, mereka makan di restoran, mereka menggunakan transportasi lokal, ya kan? Rupiah mereka berarti sudah ada di sini. Dan yang ikut-ikut kegiatan itu pun bukan kita bilang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Jadi kalau misalnya kegiatannya itu kan pakai sepeda-sepeda yang sepedanya aja udah berapa harganya. Jadi kita berharap ke depan itu ya lebih gimana ya, tantangannya itu kalau bisa nggak mungkin ya kan. Masyarakat semua mendukung ya. Kita berharap kalau bisa itu. Kita semua masyarakat Aceh itu mendukung lah. Karena tidak ada niat dari kami sebagai pemerintah untuk melakukan sebuah kegiatan yang merusak norma-norma lah dan kaidah-kaidah dari syariat Islam itu sendiri. Tapi upaya memberikan informasi kepada masyarakat terus dilakukan ya Bu Eli ya? Supaya, dilakukan. Karena semakin kenal ya semakin terbuka juga, mungkin semakin dukung juga kira-kira seperti itu ya. Baik Pak Is, terakhir nih Pak, kira-kira pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pelaku usaha dan juga pemerintah terutama agar kemudian event-event berskala nasional atau mungkin ada berskala internasional yang akan dilaksanakan di Aceh ini tidak hanya pelaku usaha siap, tapi pemerintah juga bersama-sama
bisa mendukung atau berdampak baik kepada dunia usaha ini sendiri, Pak? Ya, masa pandemi saya selalu mengingatkan bahwa dunia usaha harus kolaboratif. Ya. Antara sesama usaha itu bukan menyaingi, tapi saling bekerja sama. Ya. Begitu juga antara dunia usaha dengan pemerintah. Ya. Ada event-event memang ya saya sangat bahagia mendengarkan lokal konten lebih diutamakan. Ya, artinya ini kesempatan bagi dunia usaha bekerja sama dengan pemerintah. Jangan selalu melihat dari sisi negatif ya. Kalau masih ada negatif misalnya, ya yuk kita perbaiki. Misalnya contohnya kasus yang pakai celana ketat bagi perempuan. Ya. Walaupun Guritno kan ada sebenarnya di ini ya, Gurita Lamno. Ya, mungkin ya kita tantang designers. Bagaimana secara syariat itu dijalankan walaupun dengan menggunakan sepeda. Itu kan ada kelemahan. Dan itu sebenarnya kita sudah masuk dalam program wisata halal. Ya, sudah kita teliti. Karena ada etika di pariwisata itu adalah menghargai budaya setempat. Jadi orang datang ke sini juga menghargai budaya Aceh. Ya. Tinggal kita bagaimana mensosialisasikan sehingga mereka juga akan ikut, nggak protes. Saya yakin tidak protes. Di dalam pakem wisata halal itu sebenarnya sudah ada proses seperti itu. Ya. Mungkin ada teman-teman yang terlupa misalnya. Tapi siapa salah ya kita sendiri. Kenapa nggak reminder ya hal-hal seperti itu. Supaya ke depan itu memang Aceh memang punya khas. Aceh the Lake of Aceh, Rahmatan lil Alamin. Wisata halal, jadi memang kita sudah jalankan bagaimana itu masuk ke semua lini. Yang mimpi saya adalah gimana ke depannya, bukan pemerintah buat event, swasta. Tapi swasta buat event. Swasta. Di Jakarta udah banyak, ya dengan branding yang bagus, malah mereka mendapatkan profit yang baik, ya. Jadi pemerintah kita undang untuk buka pita aja, pita, ya kan? Itu baru keren ya, Pak? Baru keren, asik. Karena mereka punya kemampuan networking yang jauh, ya, ke seluruh dunia sesama pengusaha. Jadi banyak hal yang bisa diundang. Tapi kalau hanya tergantung ke pemerintah, dananya kecil, ya kecil, nggak sanggup membuat event secara skala nasional secara benar, apalagi skala internasional. Tapi swasta dia mampu menggait banyak sponsor, ya, dan mampu menaikkan nilai daripada eventnya. Ya, kita belum masuk lagi. Bagaimana meningkatkan branding event? Setiap tahun akan sama dan semakin besar animo orang untuk ikut. Ya, itu kita belum masuk ke tahap itu. Karena kita lihat ya eventnya ada, ya, tapi belum melaksanakan sesuai dengan aturan branding. Tadi dikatakan pre-event ya. Misalnya Aceh Culinary, ada enggak di plaza di Jakarta orang icip? Nah, mau icip yang banyak datang ke Aceh. Iya. Kari kambing, ya apa akan dapat. Eventnya di sana dulu. Jelang icip. Iya, enggak banyak. Icip enggak banyak. Dikit ya. Pre-event, masuk pre-event. Itu masuk pre-event ya. Kita kan baru usaha ke media sosial, promosi billboard. Tapi belum ada aksi nyata. Baik. Misalnya bagi pernik hanya gantungan kunci kecil, ya. Tapi itu membuat efek yang baik karena jumlah pengunjung sudah ada. Kalau hanya sekedar brosur kan bisa aja kita dapat banyak di tong sampah. Tapi ketika icip, ya, satu Blangong misalnya bisa 2.000 orang karena icip. Iya betul. Bukan makan icip. Nah, jadi model seperti itu mungkin kita perlu lakukan untuk mempertajam. Dan yang terpenting juga pra-event, kita harus mengukur seefektif apa event ini. Yang diselenggarakan. Ya, secara ekonomi kira-kira ada meningkat pendapatan warung kopi di sekitar event. Ya, ternyata biasa saja. Berarti nggak ada efek. Jumlah pengunjung, jumlah orang berbelanja. Nah itu belum ada juga. Baik, menarik sekali nih. Sedikit Bu Eli, tanggapannya terkait dengan apa saran-saran dari Pak Is tadi? Terima kasih Pak Is atas saran-sarannya. Memang kan kalau orang tua kan jam terbangnya udah tinggi, pengalaman dan ilmunya sangat banyak. Kebijaksanaannya gitu ya. Kalau mau tahu lebih dalam nggak cukup di podcast ini ya Pak Is mungkin. Kami juga berharap ke depan
pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu dalam melaksanakan event itu memang lebih tepat sasaran, memang memberikan dampak. Ya. Dan saya sangat setuju seperti Pak Is bilang tadi bahwa kita mengukur bahwa setelah atau sebelum itu kira-kira event ini memiliki dampak yang seperti apa terhadap masyarakat, terutama UMKM lah, agar meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Ada nggak efek dari pelaksanaan event ini? Kalau memang tidak ada, ya bagusnya kita tidak usah laksanakan. Jadi kedepannya kita berharap semua event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, baik itu melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ataupun melalui dinas yang lainnya, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat Aceh. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Pak Is atas waktunya. Pingin ngobrol-ngobrol lebih dalam, lebih banyak lagi, tapi waktu kita terbatas tentunya. Dan ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi, diskusi lagi. Ternyata begitu banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah juga mengurai semua tantangan-tantangan yang kita hadapi dan membaca semua peluang yang kemudian ada di depan mata kita semua. Ada begitu banyak event nasional yang akan kita laksanakan, ada begitu banyak juga event-event lokal yang tergabung dalam kalender of event Aceh. Mudah-mudahan ini berdampak baik kepada perekonomian masyarakat. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Event Wisata. Wow, luar biasa sekali. Dan tentunya hari ini bersama saya Rahmat Soad selaku host. Dan pastinya di podcast Event Wisata ini kita telah mengundang bintang tamu yang spesial. Nah, pastinya ini bintang tamunya keren-keren ya. Karena di sini sudah ada hadir ketua Backstager Indonesia Aceh. Ada Bang Harley. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ketua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bukan cuma hanya ada Bang Harley di sini, kita juga ada Aidil, ketua Yayasan Agaminong Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Adil? Alhamdulillah sehat, salam pariwisata Bang Rahmat. Salam pariwisata. Kayak gini nih, ini kalau jumpa-jumpa orang-orang pariwisata kita harus salam pariwisata. Kalau Backstager, salam apa nih Bang? FIFA Backstage. FIFA Backstager. Nah, jadi ada salam-salam sendiri. Kalau saya, salam olahraga. Apaan sih Bang? Apa salam olahraga? Oke, ini kita mau bahas mengenai pariwisata dan juga event-event yang ada terselenggara di Aceh. Apalagi kita baru saja beberapa bulan lalu baru meluncing Khazanah Piasa Nangro atau kalau di kita sudah ganti nama ya dari yang sebelumnya itu adalah Calendar of Event. Iya. Nah, gimana nih kalau dari Bang Harley sendiri nih mengenai event-event di Aceh Bang? Apalagi kita baru launching 101 event. Ini apa ada ngaruhnya nggak nih terhadap pariwisata? Udah pastilah. Udah pasti Bang ya. Karena sebenarnya event itu kan balutan dari sebuah promosi. Betul. Jadi semakin banyak event, semakin banyak juga turis yang akan datang ya. Apalagi memang harus gencar promosinya Bang ya. Harus. Ya apalagi ya sekarang ini kan kita sudah melewati pandemi Covid-19 nih. Nah, ini alhamdulillahnya ya. Ya kemarin sempat ya cepet lah. 2 tahun. Benar, kita 2 tahun. Pelaku event. Iya. Ampun. Apalagi memang 2 tahun belakangan belum sempat ya untuk dilantik ya ketua ya. Memang tunggu selesai pandemi ini baru dilantik. Selesai pandemi baru kita dilantik kemarin. Iya. Nah apalagi event yang sekarang ini, satu-satu event. Semoga satu-satu event ini benar-benar terselenggarakan ya. Dengan satu-satu event ini. Nah kalau Aidil sendiri nih, di Yayasan Agaminong Banda Aceh. Nah ini perannya sendiri nih, sebagai ketua gimana nih? Sebelumnya Bang Rahmat, kita Yayasan Agaminong Provinsi Aceh. Karena memang kita dari provinsi ini membidangi ataupun membawahi teman-teman dari kabupaten kota. Jadi kalau misalnya ditanya pendapat ataupun terhadap
kalender of event tadi, Yap. itu Khazanah Piasanagro. Ini kita lihat bahwa memang kan setiap tahun itu kita dari Dinas Pariwisata ini launching dan juga kita lihat ini momen yang luar biasa untuk merangsang. Jadi kata-kata merangsang ini memang seperti Bang Harley tadi, memang event itu sangat potensial Bang ya. Dia potensi utama memang. Dan orang ke Aceh memang mau ngapain sih? Ya nggak sih Bang? Itu orang nggak mau ngapain? Di Aceh ada apa sih? Kan itu pertanyaannya. Memang dan di saat kita launching satu event dan juga banyak event tadi, disitulah orang punya hal menarik untuk bisa datang ke Aceh. Benar itu. Karena memang di sisi lain Bang, kita lihat bahwa branding dari Aceh ini sangat penting. Karena kita lihat contoh salah satu daerah di NTB, di Lombok. Di branding dengan 1001 masjid. Iya, ya Lombok 1001 masjid ya. Dan sampai sana padahal memang tidak 1001 ya. Benar, ya. tapi kita pengen ke sana karena branding tadi. Oke. Itulah yang kita juga dari Agaminong Aceh, kita memang mainnya tidak seperti Bang Harley penyelenggara event, tapi kita tetap kolaborasi, kita melalui galakkan anak-anak muda karena memang kenapa kita galakkan anak muda untuk jauh dari penyimpangan sosial. Karena memang kita lihat Bang Harley juga anak-anak muda di Aceh ini di sebagian wilayah ya pasti banyak. Apalagi di Aceh besar kita terkenal dengan ini apa tuh? Daun yang membuat kita hoyong. Herbal. Herbal. Iya. Untuk Pak Ketua tahu herbal ya? Paham ya herbal ya. Iya, jadi untuk menggalakkan anak muda untuk kita switch nih fokus ya kemana, ke wisata. Karena dengan wisata ya jalan-jalan itu pasti seru banget. Benar. Jadi inilah kenapa branding tadi sangat penting. Ya, apalagi di era sosial media sekarang ini ya. Iya. Tapi bicara branding nih. Tadi kayak bilang, emang dengan event ini emang kita harus dibentuk event itu yang lebih bukan sekedar event. Pemerintah sekarang Aceh khususnya di Sbudpar sudah bagus komunikasi dari eventnya. Iya. Sudah bagus. Dari sekedar konsep ya? Iya, bukan sekedar konsep, tapi ada targetnya. Jadi bilang, jadi pengennya sih pemerintah ini targetnya wisatawan itu mau dari mana, umurnya berapa. Itu bisa tuh dari event kita bentuk packaging menjadi branding yang sangat bagus. Jadi dari visualnya, logo atau apapun. Iya, itu juga pengaruh Bang ya. Benar. Pengaruh besar, apalagi mungkin dari segi promosinya. Nah, poster-posternya juga mungkin salah satunya adalah untuk menjadi daya tarik kan. Iya, ya kita juga harapannya dengan adanya event-event seperti ini, pelaku seni nih, baik lagi ke pelaku seni dan juga anak-anak mudanya kembali melirik ke sini nih. Iya, tidak melupakan hal-hal yang seharusnya itu dijaga. Misal kayak budaya kita gitu. Nah, apalagi kita di Aceh, kalau ngomong branding 1001 masjid di Lombok, kita kan 1001 warung kopi nih Bang. Iya. Apa sudah didata dengan benar? Nih, mungkin kalau dari Adil sendiri nih, dari pelaku persata. Iya, menurut info yang Adil dapatkan dari teman-teman juga pelaku programmer, mereka memang coding. Iya. Jadi mereka lakukan survei itu hampir sepertinya tidak sampai 1001. Tidak sampai 1000, 800-an. 1002 mungkin ya. Udah baru tambah satu kan sudah ada banyak warung kopi yang keren sekarang di Aceh. Ya, itu juga salah satu positif sih bagi kita. Kenapa? Warung kopi juga sekarang ini juga bukan jadi tempat hanya sekedar mengopi, tapi itu juga sudah bisa menjadi rumah ataupun kantor untuk anak-anak muda sekarang. Karena malah ada, saya dengar kemarin itu ada satu warung kopi, malah di situ juga mereka sambil mengaji. Ada Bang? Ada, di daerah mana ya saya lupa. Di Aceh, Banda Aceh. Ada tempat memang untuk mengaji. Jadi dia ngopi sambil mengaji gitu. Waduh, luar biasa sekali nih. Mengaji sambil ngopi, bukan berarti pas lagi ngajinya dia ngopi, enggak. Selesai sessionnya ngaji, dia ngopi. Itu sangat bagus sebenarnya. Benar, ya. Untuk promosi kita. Untuk promosinya ya. Iya. Salah satu bisa warung kopi di Aceh itu ternyata ada tempat untuk mengaji, luar biasa sekali nih. Itu salah satu promosinya. Nah, tapi Bang, untuk di event nih berpengaruh ke daerah lain kan nih Bang? Untuk wisatawan hadir di daerah-daerah lain. Mungkin salah satu contoh kita bilang, salah satunya Sabang kemarin kan sempat rame pengunjungnya sampai 14.000 sampai 20.000 bahkan Bang. Iya, 30 ribuan. 30 ribuan. Ini apa karena efek dari event-event kita atau gimana Bang? Iya, itu salah satunya. Dengan event target kayak saya bilang tadi,
dengan pemerintah sekarang sudah mulai eventnya itu mulai menargetkan umur dari segi umur dan lain-lainnya. Jadi wisatawan di luar itu jadi apa ya? Jadi semangat untuk kemari. Dengan ada event contohnya Sabang, tadi kita bahas Sabang. Kayak ada event sport tourism. Sport tourism, nah ini dia. Ini patut juga kita bahas nih Bang. Keren kan? Keren. Iya. Kalau sport tourism itu kan jadi sportnya tuh fun. Bukan secara official resmi. Iya kayak Mandalika gitu-gitu ya. Kan Mandalika kan sirkuit ya. Kalau kita kan di sini nggak ada sirkuit. Jadi memang destinasi-destinasi wisatanya dijadikan untuk sport tourism. Iya benar. Dengan sport tourism itu jadinya semua sport-sport yang misal Sabang nih, Sabang Marathon kemarin. Kita lihat itu tamunya, audiens yang pesertanya itu ada lumayan tuh ada yang dari luar Aceh. Luar Aceh ya. Sampai Jakarta juga ya. Ada dari Jakarta. Ada. Jadi sambil dia berolahraga, sambil dia bisa melihat view yang ada di Sabang dan destinasi yang lainnya. Ya, seperti di Takengon juga ya. Iya, keren tuh. Takengon juga. Nah, kita kan juga ada baru terselenggarakan kemarin kan yang Tour de Aceh di Takengon dan nanti juga ada Tour de Gayo juga. Iya. Itu keren tuh. Itu keren tuh. Luar biasa, mantap. Keren. Ya. Nah juga sebenarnya kita juga seperti anak muda seharusnya juga bukan hanya sekedar harus terlibat dalam suatu organisasi baru kita sadar untuk wisata ya, tapi memang masyarakat Aceh sendiri juga harus melek gitu. Dan kita harus tahu bahwasanya kita tinggal di daerah wisata yang potensinya besar, kita juga harus bantu promosikan itu. Nah, ini kalau dari Saidil sendiri gimana tanggapannya nih untuk masyarakat Aceh harusnya? Iya, kalau misalnya untuk masyarakat karena kita juga harus tahu ya, karena kita daerah modal nih Bang. Bukan hanya dari sumber daya tapi sumber daya untuk turismenya juga luar biasa. Tinggal SDM, karena memang dimanapun daerah, bahkan di belahan dunia manapun, SDM adalah nomor satu yang jadi masalah. Betul. Dan memang kita lihat bahwa sebagian spot-spot di Aceh besar, di daerah provinsi-provinsi, di daerah kabupaten lain, itu udah mulai terbuka. Ada memang daerah-daerah yang sangat luar biasa untuk diekspos, tapi karena SDM-nya, ya masyarakatnya yang mungkin takut untuk ketika hadir wisata, takut terjadi musibah, takut terjadi muncul hal-hal spekulasi negatif. Ini yang melambat ataupun menutup lah potensi dari wisata ini sendiri. Jadi memang kita dari anak-anak muda di Agaminong Aceh, inilah kita ajak nih teman-teman dari kabupaten kota untuk buat satu gerakan lah untuk anak muda, dan juga kita ajak teman-teman dari pegiat wisata lainnya, ya pelaku wisata dan juga ya yang terkait lah dengan wisata untuk apa? Untuk galakkan anak-anak muda. Karena dari anak muda lah, karena jika kita bilang anak muda untuk berbicara saat ini sangat mudah. Mereka akan masuk. Akan masuk ke ke lingkungan manapun ya. Tatatanannya itu. Tatatannya. Tapi jika kita berbicara tentang orang tua untuk saat ini mungkin agak tertahan karena memang kita beda generasi, Bang. Ketika kita bahas tentang ide terhadap pariwisata, mereka udah no. Tapi what you do, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi kalau anak muda, yuk ide. Ide. Bener. Dari ide lah kita bisa. Ide, eksekusinya gampang. Eksekusinya gampang. Benar. Nah, kalau dari peran messenger nih, Bang. Nah, di Aceh nih. Sedap. Kan Bapak sebagai ketua nih. Pak Ketua. Ya. Peran messenger sepenting apa sebenarnya untuk di Aceh nih? Terutama di event ya. Ya. Gimana? Terutama di event. Oke. Ya. Peran kita di sini adalah kita siap membantu berkolaborasi bersama pemerintah dalam segi dari perencanaannya event, dari segi anggarannya, targetnya, kita siap membantu dan alhamdulillah sudah terjalin kolaborasi ini. Sehingga event ini jadi, karena gini, untuk orang awam, event itu berpikiran itu cuman kayak foya-foya. Oh, menghambur-hamburkan. Sebenarnya, apalagi awal saya itu sebelum banyak event itu kan sekarang itu event di swasta. Awalnya tuh dulunya di swasta ya. Semua event produk saya pegang di Aceh. Mau dari produk apapun ya. Ya saya juga terlibat kan. Jadi MC-nya. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita di swasta, event itu bukan sekedar buat event, selesai udah. Kalau di event swasta, di produk itu kita ada
customer kontaknya sangat penting. Benar. Apa? Kalau bicara artis datang itu cuma untuk orang datang, tapi kita tuh ada target di situ. Betul. Dari audiensnya. Ya kita dibalik lagi jumlah. Jelas kalau swasta jumlah pengunjung. Iya. Experience-nya juga apa? Experience ada CC, customer kontaknya kan. Benar. Sehingga kita bisa follow up. Iya, kita bisa dapat datanya ya. Iya. Ya itu hal-hal kecil yang sebenarnya bukan event itu untuk menghambur-hamburkan ya. Menghambur-hamburkan, enggak. Ya. Dan benar-benar berbeda ya, event yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga event yang diselenggarakan oleh swasta itu sangat berbeda. Sama malah sekarang ini sudah terbentuk pemerintah. Sudah terbentuk ya? Sudah terbentuk. Ya. Mungkin dari tahun 2017 itu sudah mulai. Pemerintah mengikuti gaya event yang ada di swasta ya? Swasta. Bukan sekedar buat event, senang-senang, dan rame audiens, selesai. Tapi ini sekarang sudah dibuat. Sudah dibuat target. KPI lah. KPI ya? Performa indikator itu sudah ada. Dari segi sektor ekonomi, dari apapun itu. Ya, tapi apa pasca dari setelah pandemi nih Bang, apa ada peraturan-peraturan baru untuk selenggaranya event yang sekarang ini? Ada, kita kan juga harus ada koordinasi sama pihak gugus tugas. Contohnya mungkin dengan booster ya. Mungkin, wajib. Kita sekarang masuk kalau di event itu indoor khususnya harus ada scan pakai peduli lindungi. Jadi harus 3 kali. Benar. Vaksin ya. Kita juga harus bantu juga pemerintah ya. Itulah tugas kita, fungsi kita juga. Ya, dan mungkin alhamdulillah kita juga sekarang ini sudah melihat banyak sekali event-event yang sudah terselenggarakan dan tetap mematuhi protokol seperti yang memakai peduli lindungi. Kalau kita di swasta udah protokol itu dari dulu karena kan ada dulu kan di swasta kita ada event-event yang memang membatasi kan, membatasi umur kan 18 plus dan kita sudah mematuhi itu dari dulu. Harus bukan sekedar. Apalagi di Aceh kan cowok sama cewek dipisah kita. Konser dulu gimana? Sampai sekarang masih. Misa. Tapi itu daya tarik yang bagus sebenarnya. Bahkan artis kalau misalnya kita undang di Aceh Bang, yang nggak pernah, misalnya kayak dulu kita pernah lihat Kotak. Ke Aceh nggak, kan Kota kan basisnya nggak pakai jilbab itu kan, sampai di Aceh pakai jilbab, itu kan menjadi daya tarik sendiri, benar. Daya tarik sebenarnya. Banyak peluang yang jangan kita harap jadi kayak kelemahan kita, enggak. Kelebihan sebenarnya bisa kita angkat. Betul. Salah satu dari event. Ya benar. Nah mungkin juga masyarakat kita menganggap bahwasanya pengennya itu setelah event ramai pengunjung. Enggak seperti itu ya. Dia ada impact yang terukur. Makanya sini kita kalau baiknya pemerintah ikut kerja kayak kolaborasi juga sama pakar-pakar ekonomi. Mereka kan punya kayak algoritma atau apa untuk menghitung PAD setelah after event. Iya, efek-efeknya seperti apa ya. Nah, kalau di Agaminom sendiri nih, ini peran setelah pemilihan. Nah, ini pemilihan apa nih? Pemilihan Agaminom, pemilihan duta wisata gitu-gitu. Nah, kan banyak tuh masyarakat kita ataupun teman-teman kita sebagai netizen mengomentari, apakah setelah dilantik untuk menjadi pagar ayu, menjadi pendamping, tapi sebenarnya tugas duta wisata juga ataupun Agaminom apa nih tugasnya? Ya, terima kasih Bang untuk pertanyaan ini, saya apresiasi karena memang ini udah pertanyaan yang rahasia umum. Di mana-mana setiap tahun itulah pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab itu, saya juga sangat setuju nih sama Bang Harli bahwa memang untuk event-event itu memang sangat perlu sekali karena memang itu menciptakan kenangan. Karena itu masuk dalam sabta pesona. Itu betul. Karena memang kita kalau ke daerah itu nggak ada kenangan, ya untuk apa gitu. Tidak ada kesan ya. Tidak ada kesan dan itulah yang diceritakan oleh para wisatawan ke. Kalau bisa tuh emang dengan ada kalender of event kita ini, wisatawan tuh ngelihat. Ini event yang tahun lalu nih keren loh. Tahun depan aku harus ikut lagi. Harus datang dari merchandise-nya mungkin bisa jualan apa kan. Banyak peluang buka Pak. Dan memang itu sangat luar biasa. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ya memang setiap tahun Agaminom ini dipilih dari kabupaten kota dan kemudian dari kabupaten kota lewat naik ke provinsi dan dari provinsi naik ke nasional. Ini memang setiap tahun. Dan ini sebenarnya diwujudkan karena memang untuk tadi menggalakkan anak-anak muda untuk terjunlah ke dunia pariwisata
bukan hanya dari aksi, bukan hanya dari kekuatan, tapi pikiran, ide-ide kreatif apa yang bisa dari daerah munculkan, kemudian di provinsi bisa diaplikasikan. Diaplikasikan di provinsi, ya. Nah, pertanyaannya memang kan terlihat adik-adik dari Duta Wisata, teman-teman kita semua ini seolah-olah jadi pagar ayu, pendamping, berdamping. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya tidak demikian. Iya. Itu bagian dari pekerjaan. Memang kita adalah anak-anak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi setiap agenda untuk penyambutan itu memang kita menggunakan adik-adik dari Agaminong. Tapi di sisi lain kita juga seperti media sosial. Karena memang untuk anak-anak muda sekarang pasarnya memang kan media sosial. Medsos. Instagram, TikTok ini memang udah lahan yang luar biasa untuk market tourism gitu. Market tourism. Bahkan banyak dari kita yang pengen ke bilanglah selain Bali ataupun hal-hal Labuan Bajo ataupun lainnya, itu karena kita lihat sosial media. Benar. Kita lihat hashtag. Hashtag benar. Itulah program dari teman-teman Duta Wisata, kita buat hashtag rame-rame. Karena dengan hashtag itu secara algoritma di Instagram itu bisa muncul. Benar. Jika banyak, jika sudah melebihi kapasitas, insight-nya benar. Muncul. Paham Bapak. Ketua kita paham benar mengenai ini. Beda generasi masih. Tapi masih masuk. Sama loh. Iya. Generasinya. Ya, beda 2 tahun kita kan Pak. Masih umur 28. Iya. Jadi demikianlah yang salah satu Agaminong yang lakuin lah. Dan di sisi lain juga kita peduli sosial. Karena memang kita tahu bahwa di satu sisi kita menggemborkan nih, kita promosi luar biasa bahwa Aceh aman, Aceh baik-baik saja. Karena memang kita tahu bahwa dampak 20 tahun ya. 15 tahun lalu ini luar biasa. Namun sekarang luar biasa brandingnya. Tapi di sisi lain ini masih banyak kasus sosial yang contohnya seperti apa nih kasus sosial? Contohnya kita baru-baru aja itu ke panti asuhan di salah satu di daerah Kota Banda Aceh dan sekitarnya lah. Itu memang anak-anak generasi yang sangat muda ini kena pelecehan. Bukan hanya wanita tapi anak-anak pria. Jadi kan ini sangat pria dilecehkan. Tapi nah isu-isu inilah yang langsung terbenam. Yang padahal ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Api di dalam jerami. Ya enggak? Ngeri bahasanya. Inilah yang kita ajak-ajak anak-anak muda untuk yuk sama-sama kita jaga nih. Bukan hanya di wisata. Generasinya juga. Generasi. Di event tuh bisa di campaign sebenarnya. Di campaign di dalam event. Salah satu media luar biasa. Karena kan event ini kan sebenarnya kan di dalamnya marketing komunikasi dia. Ya kalau marketing kan ada above the line sama below the line. Nah kalau event ini dia jatuhnya tuh di below the line. Aktivasi benar. Nah event itu aktivasi. Memang kita bisa memfilter itu? Bisa ya? Bisa. Untuk mengedukasinya juga seperti apa nih kalau? Di campaign seperti sering yang terjadi sekarang ini campaignnya. Gitu. Campaign mengenai pelecehan ini ya. Maksudnya kita juga was-was juga nih. Edukasi sebenarnya. itu lebih ke edukasi. Ya tentunya memang kita butuh di pariwisata itu ada namanya pentahelix memang. Kolaborasi, event, dan juga pakar, akademisi, anak muda. Dan mungkin inilah PR bersama seperti itu ya. Dan juga teman-teman dari event Bang Harley pasti luar biasa. Nah nantinya ke depannya juga pastinya kita harapkan lah bisa kolaborasi nih. Agaminong. Wajib. Sekarang ini udah sering. Sudah sering ya? Udah sering sama Agaminong. Pelibatan ke depannya tentunya untuk mungkin lebih intens lagi. Lebih intens lagi. Dan juga nggak hanya sekedar dari teman-teman Agaminong dan juga nggak dari teman BC juga, tapi seluruh semua sektor kan. Harusnya kita sama-sama bersinergi untuk memajukan Aceh dengan event-event dan juga untuk menaikin pariwisata kita. Nah apalagi kita ingin membangkitkan kembali nih Bang, UMKM kita nih. Itu ngaruh sekali kan kemarin-kemarin. Tapi dengan adanya event-event sekarang ini yang sudah berjalan kayaknya luar biasa. Kita hidup kembali nih Bang. Bang, terakhir nih mungkin mau ada yang disampaikan nih Bang kepada teman-teman yang sedang menonton kita hari ini Bang. Kata-kata mutiara apa nih? Quote senja boleh juga Pak Ketua. Quote senja ya. Tetap semangat. Untuk teman-teman anak-anak event ya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Ini alhamdulillah pandemi sudah mulai mereda. Waktunya kita untuk bangkit kembali. Mau dari talentnya, MC-nya, semua lah. Semua sektor lah. Sektor semua. FIFA?
backstage. FIFA backstage. Kalau dari Aidil, Kalau dari Aidil sendiri ya untuk anak-anak muda dan juga tentunya teman-teman dari pegiat sosial lah, dan pelaku wisata, kita semua yuk kolaborasi. Yuk lakuin sesuatu, kita duduk, kapan ada waktu kita kontak bersama, kita buat bootcamp ataupun camping di mana untuk saya memang khusus 1 hari kita pikir konten ide apa nih yang bisa kita eksekusi untuk kemajuan pariwisata di Aceh seperti itu. Karena memang jika bukan kita siapa lagi? Betul, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, seperti itulah. Karena memang anak muda adalah generasi emas lah. Iya. Kan kita lihat juga secara survei bahwa secara usia lah. Itu di Aceh memang kita lihat di warung-warung kopi itu anak-anak muda yang usia 20 sampai 30. Iya. Jadi Produktifnya. memang seharusnya generasi emas saat Ya. ini. Seharusnya. Namun apa yang bisa kita lakuin saat ini untuk kemajuan kita ke depan lah. Baik, luar biasa sekali nih. Soat. Apa nih Pak Ketua? Boleh nggak aku tanya nih sekali nih? Oh boleh Ketua, boleh. Tanya terus nih. Iya, boleh. Tanya nih. Aduh, kok jadi Haruslah kita tanya. Aku takut. Wajib kan? Wajib ya? Iya. Boleh Ketua. Gimana menurut Soat tentang Sabang wisatanya? Di Sabang mengenai wisatanya, aduh udah jarang pulang kampung nih Pak Ketua. Ya tapi apa nih mengenai wisata apa nih? Apapun destinasi yang ada di Sabang. Destinasi yang ada di Sabang, ya. Karena kan Soat masih muda nih. Benar. Ya sebenarnya. Dari point of view-nya anak muda gimana? Nah, adalah kesadaran untuk anak muda juga sebenarnya kurang di sana. Oke. Ya, satu sisi jangankan anak muda di sana, saya aja tidak pernah diving sampai sekarang. Sampai sekarang? Belum pernah diving saya sampai sekarang. Allah, kok Iya. sama? Padahal udah internasional. Iya, tapi belum pernah diving. Tapi gini Pak Kedua, seharusnya di Sabang ini juga anak-anak mudanya itu lebih produktif. Di sana kan banyak anak-anak muda itu tidak dilibatkan. Oke. Dalam hal apapun gitu. Oke. Iya, karena seharusnya anak-anak muda sana sebenarnya berpotensi untuk terlibat dalam event mungkin ataupun untuk acara-acara yang sebenarnya dalam segi apa ya kalau misalnya kita bilang ya. Di sana tuh tidak kompetitif anak mudanya. Dalam hal? Dalam hal apapun. Oke. Iya. Jadi memang anak-anak muda sana itu harus dilibatkan. Oke. Dari hal kecil pun sampai hal yang besar harus dilibatkan. Kalau bisa pun dalam event-event pun memang besar kecilnya juga harus dilibatkan. Karena kita sama-sama putra. Sama-sama putra daerah. Iya, Sabang. Benar. Dan saya aja sampai saat ini tuh jadi seperti ini pun juga bukan di daerah saya. Saya malah justru di Banda Aceh. Merantau. Baik, luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin itu mau sampaikan apa lagi nih terakhir nggak ada? Nggak ada ya, itu aja. Itu aja ya. Baik, terima kasih Aidil, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton acara kita, sangat luar biasa sekali. Podcast Event Wisata. Dan semoga wisata kita semakin berkembang dan kita akan kembali seperti dahulu. Dan semoga generasi kita makin lebih sukses. Terima kasih, saya Rahmat Soat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.